Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Yang pastinya baik ya. Nah, pada hari Minggu ini kita tetap beribadah online atau ibadah sekolah minggu online. Tetapi adik-adik, walaupun begitu, jangan mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan ya. Dan kita harus yakin dan percaya dalam bentuk apapun ibadah kita yakin bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Nah adik-adik, untuk mengawali pembukaan sekolah minggu kita pada saat ini, sebelum kita berdoa ya, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada pagi hari sampai saat ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menaikkan puji-pujian kepadamu. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang akan kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mendengarkan. Kiranya Tuhan, mereka dapat bersukacita dan memuji Engkau dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian ya. Karena pada pagi hari kita sudah bangun dalam keadaan sehat, sewajarnya lah adik-adik kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian dari terbit matahari. Adik-adik boleh berdiri dan bergerak ya, supaya adik-adik bersemangat. Ayo adik-adik semuanya berdiri, goyangkan badannya.
terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo adik-adik, semuanya semangat. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, kita tetap memuji Tuhan. Kita lanjut memuji Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, kalau hati kita tidak tenang ya, hati adik-adik selalu marah sama kakak, marah sama mama, selalu minta ini, minta itu, terus keinginannya tidak diikuti, pasti adik-adik hatinya sakit ya. Bukan cuma hatinya sakit, sakit kepalanya, sakit badannya, yang lebih sakit lagi kepalanya mama dengan papa ya adik-adik. Nah adik-adik, supaya hati adik-adik selalu senang, badannya sehat, kita angkat satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Ya adik-adik semuanya ikut menyanyi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo adik-adik semangat, semuanya bergerak ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang.
Nah, adik-adik, kita angkat lagi satu pujian ya, supaya adik-adik lebih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, bertambah-tambah dalamnya, supaya cinta kita pada Tuhan Yesus itu bertambah dalam. Kita angkat pujian, bertambah-tambah dalamnya. Nah, adik-adik tetap berdiri ya, semangat. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ayo adik-adik semangat, semuanya bergerak, yang di rumah ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan cerita ya adik-adik. Waktunya juga adik-adik untuk mempersiapkan diri. Bukan cuma mempersiapkan diri adik-adik, yang terutama adik-adik harus mempersiapkan hatinya adik-adik, supaya firman Tuhan yang akan adik-adik dengar itu boleh benar-benar masuk di dalam hati, pikiran, dan tertanam di dalam kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, untuk mempersiapkan diri kita angkat lagi satu pujian, Roh Kudus yang manis. Adik-adik semua bernyanyi ya, Roh Kudus yang manis. Kita undang Roh Kudus agar hadir di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita pada saat ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah adik-adik, siap ya? Enci Sherly akan membawakan cerita untuk adik-adik. Silakan Enci. Iya, tapi sebelum kita mendengar cerita, kita terlebih dahulu minta pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk membaca dan merenungkan atau mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami semua Tuhan Yesus, walaupun kami secara online atau ada di rumah untuk mengikuti acara atau ibadah sekolah minggu jemaat Nil dari kolom 1 sampai kolom 18. Tetap Engkau memberikan kami ketenangan atau duduk dengan sopan agar bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, anak-anak, ada seorang anak namanya Lia. Namanya siapa? Lia. Lia waktu bangun pagi, dia berjalan-jalan di halaman rumah dengan jogging kecil atau olahraga kecil-kecil ya. Dia jalan-jalan pagi di halaman rumahnya. Tetapi alangkah terkejutnya dia melihat, kenapa tidak ada angin? Kok pohonku yang ada di halaman bergerak-gerak? Lia ingin cari tahu ada apa ya di belakang pohon itu. Dia pergi, dia melihat di belakang pohon. Ternyata anak-anak ada seekor kecil yang jatuh dari pohon, jatuh ke tanah. Aduh, Lia bilang, oh kasihan. Dia angkat atau ambil itu burung dengan hati-hatinya. Ya, dia rasa sayang sekali. Nah, Lia bilang, saya mau rawat ini burung ini. Saya mau obati dia. Saya sayang ini burung ini. Ya. Nah, apakah anak-anak juga menyayangi binatang seperti Lia? Dia sayang kepada burung yang jatuh tadi? Ataukah apakah anak-anak sayang kepada kakak atau adik yang mungkin lagi sakit? Nah, Encik minta anak-anak sama seperti Lia, menyayangi hewan atau binatang dan juga menyayangi teman atau adik atau kakak yang kita sayangi. Juga mama dengan papa. Jangan lupa itu. Nah, di suatu kota yang kecil, kota kecil ini dia
berada di dekat atau di pinggiran pantai atau laut. Nah, kota ini bernama Kota Yope. Kota apa? Kota Yope. Penduduk di sana, anak-anak, pada umumnya semua bekerja sebagai nelayan atau tukang tangkap ikan. Mereka sangat senang sekali kalau mereka mendapat ikan banyak. Ikannya sebagian mereka jual ke pasar atau kepada langganannya, dan ada sisa mereka makan. Uang hasil penjualan mereka gunakan untuk beli beras, beli gula, sabun, minyak, dan sebagainya. Tapi kalau musim gelombang yang tinggi atau ombak yang besar, mereka tidak bisa turun ke laut menangkap ikan. Karena kenapa? Itu berbahaya bagi mereka. Karena banyak anggota yang ada di Kota Yope meninggal suami-suaminya karena musibah di laut. Mereka sangat sedih sekali karena mereka tidak mendapatkan hasil atau uang, apalagi bagi mama atau janda-janda yang tidak punya suami. Mereka boleh mencari, anak-anak boleh cari uang, tapi sudah tidak sekuat tenaga laki-laki, sehingga mereka ini mereka yang ada di Yope, yang tidak ada suaminya. Mereka punya anak, sehingga untuk makan saja mereka tidak cukup. Pakaian saja mereka tinggal 1-2. Ya, karena tidak ada uang lagi untuk mereka beli makanan yang banyak, beli baju, tidak ada. Karena suami mereka sudah meninggal di laut waktu menangkap ikan karena gelombang yang tinggi. Mereka merasa sedih sekali, merasa susah. Tapi tiba-tiba mereka bersyukur, berterima kasih karena ada seseorang yang membantu mereka. Ya, seseorang yang membantu mereka. Nama tante ini atau ibu ini namanya Tabita. Namanya siapa? Tabita. Namanya Tabita. Dia memberikan pakaian kepada ibu-ibunya yang ada di sana, dan juga dia berikan makanan kepada anak-anak yang ada di Kota Yope. Nah, Tante Tabita tinggal di Kota Yope. Suatu hari, anak-anak, Tante Tabita ini jatuh sakit. Dia sakit. Sakitnya parah. Bahkan sampai mati anak-anak ini. Ya, sampai mati. Wah, mereka sangat sedih sekali karena Tante Tabita yang ada di Yope sudah meninggal. Mereka katakan, aduh, apa yang kita harus berbuat?
Apa yang kita harus lakukan? Kasihan itu Tante Tabita. Dia sudah meninggal. Kita mau minta pertolongan sama siapa? Lalu ada seorang ibu bilang begini, Bu, sama temannya, Bu, saya dengar ada itu Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus, dia tinggal di Lida, di kota Lida. Kota Yope dengan kota Lida tidak jauh. Bagaimana kalau kita panggil itu Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus itu? Iya ya, boleh juga. Kalau begitu, ayo, siapa mau ikut dengan saya? Mari kita pergi menemui Rasul Petrus. Mereka pergi bertemu dengan Rasul Petrus. Itu ibu bilang begini, Rasul, boleh Rasul Petrus mau tolong kita? Iya, ada apa, Ibu? Begini Rasul, ada orang punya ibu yang ada di Yope. Ibu ini namanya Ibu Tabita. Dia ini orangnya baik sekali. Tapi sekarang Rasul, dia ada sakit, tapi sekarang sudah meninggal. Aduh, tolong Akang. Siapa tahu Rasul bisa doakan, dia bisa bangkit. Karena ibu-ibu ini sudah dengar Rasul Petrus bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kalau boleh Dang Rasul, ayo kita pergi ke rumah Ibu Tabita yang ada di Yope. Nah, Rasul Petrus tidak menolak anak-anak. Dia bilang, iya, kalau begitu ayo kita pergi. Mereka jalan ya, jalan sampai mereka di kota Yope. Kota Yope, Petrus tiba. Petrus melihat ibu-ibu ini dan anak-anaknya, ada yang Petrus kaget. Kenapa dia kaget? Kok banyak sekali orang di dalam? Petrus bilang, tenang anak-anak, tenang ibu-ibu, tidak ada yang menangis. Iya Rasul, tolong kami. Tante Tabita ini orangnya baik sama kita. Tolong sembuhkan, bangkitkan dia Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Petrus? Iya. Kalau begitu, kamu keluar dulu ya. Kamu keluar, nanti saya mau berdoa. Betul, anak-anak, mereka keluar, tinggal Om Petrus dengan Tante Tabita. Ini Rasul Petrus dengan Tante Tabita. Dia berdoa kepada Tuhan Allah. Selesai dia berdoa, dia mendekat. Lalu apa yang dikatakan Rasul Petrus? Tabita, bangunlah. Tabita yang tadinya sudah tidak punya nafas karena sudah meninggal, tiba-tiba dia buka mata. Dia lihat, langsung dia duduk. Apa yang dikatakan? Rasul Petrus, puji Tuhan Tabita, kamu sudah bangkit. Ayo, saya bantu kamu untuk berdiri. Rasul Petrus
memegang tangan Tabita. Dia kasih berdiri dan ini Tante Tabita. Dia pergi lari menemui teman-temannya atau ibu-ibu yang ada di kota Yope. Mereka sangat senang. Aduh Tante Tabita, syukurlah kamu sudah sembuh, kamu sudah hidup kembali. Mereka cium itu Tante Tabita. Mereka sangat senang sekali karena sudah ada orang yang mau menolong mereka dari kesusahan, dari kemiskinan. Karena Tante Tabita ini orang yang baik, suka memberi makanan dan suka memberi pakaian-pakaian atau baju. Karena dia suka menjahit. Jadi dia jahit itu baju, baru dia bagikan kepada ibu-ibu atau janda-janda yang ada di kota Yope. Jadi anak-anak harus juga seperti Rasul Petrus boleh mendoakan teman kita yang sakit, yang kita kasihi. Apalagi mama dengan papa kalau sakit, anak-anak bukan cuma pergi bermain karena mama terbaring sakit, kesempatan dia lari bermain. Jangan ya, kita jaga, kita temani mama atau papa yang sakit. Boleh anak-anak doakan. Doanya biar pendek-pendek saja. Nanti Tuhan Yesus yang sempurnakan. Ya, untuk itu kepada anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Kalau ada yang sakit, doakan. Teman kita yang kita kasihi atau sayang, doakan. Pasti doa yang sungguh-sungguh pasti ada mujizatnya. Yang penting kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada Roh Kudus di situ akan menyembuhkan semua penyakit yang kita alami. Nah, sampai di sini cerita dari Enci dengan judul Petrus mendoakan Tabita. Ya, Petrus berdoa untuk Tabita. Petrus berdoa untuk Tabita. Terdapat di mana? Sudah ada Alkitab ya. Sebelum mulai kegiatan sekolah minggu, Alkitabnya sudah ada di samping. Ya, yang tidak tahu membaca, kalau ada mama papa yang temani, coba buka. Yang kakak-kakak yang sudah tahu membaca, buka Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Ulangi, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 42. Sudah dapat semua? Boleh anak-anak mau baca? Ya. Nah, nanti tugasnya anak-anak baca. Mama papa yang anak-anak kita belum tahu membaca, bantu bacakan. Dan ada ayat hafalannya. Coba buka dulu. Mazmur 65 ayat 3a. Mazmur 65 ayat 3a. Cuma pendek. Mazmur 65 ayat 3a. Sudah dapat semua Mazmur 65 ayat 3a? Iya. Sudah dapat? Mazmur 65 ayat 3a. Engkau yang mendengarkan doa. Ulangi once more. Iya. Engkau
yang mendengarkan doa. Siapa yang dengar? Mama, papa? Bukan, tapi Tuhan yang ada di sorga. Lagi ya, pelan-pelan. Engkau yang mendengarkan doa. Bisa ikuti? Sama-sama. Mazmur 65 ayat 3a. Engkau yang mendengarkan doa. Bisa anak-anak kecil punya ayat hafalan ini. Kalau sudah lancar kasih cepat. Engkau yang mendengarkan doa. Engkau yang mendengarkan doa. Doa lipat tangan, pegang telinga dengar, engkau tunjuk ke atas. Oke? Sama-sama, satu kali lagi. Mazmur 65 ayat 3a. Engkau yang mendengarkan doa. Iya, itu ayat hafalannya. Dan jangan lupa ada lagunya. Ayo Kakak Michael angkat lagunya. Iya, sesuai dengan cerita Petrus berdoa untuk Tabita, ya. Karena nama Yesus sangat heran. Iya. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Lagi ya, pelan-pelan. Ikuti ya, Ci. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Iya, ya. Nama Yesus heran lebih berkuasa kalau kita berdoa dengan mengundang Roh Kudus. Pasti yang sakit, yang mati, sakit disembuhkan, yang mati bisa dibangkitkan. Yang penting dengan sungguh-sungguh karena Roh Kudus senantiasa menaungi hidup kita semua. Iya. 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 Kita akan berdoa syafaat. Iya, Kakak Kel boleh. Terima kasih. Refnya saja ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sama-sama sikap doa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Tuhan, hari ini adalah hari yang kudus bagi kami semua, di mana Engkau telah memberkati kami dari pagi hingga
sore hari yang indah ini, di hari Minggu yang kelima bulan Agustus tahun 2020. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kehebatan mama papa, bukan kehebatan oma opa, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan selalu berikan bagi kami semua. Teristimewa bagi anak-anak sekolah minggu jemaat Niel dari kolom 1 sampai kolom 18. Engkau memberkati anak-anak kekasih kami walaupun mereka mengikuti ibadah online, tetapi Engkau berkati mereka agar supaya mereka selalu mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya orang yang selalu taat dan setia mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab yang enci-enci berikan bagi anak-anak kekasih kami, pasti Engkau akan memberikan berkat, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak kekasih kami, baik yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Tetap Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, agar supaya selama masa pandemik atau corona ini mereka tetap berada di rumah dan selalu dalam keadaan sehat yang daripadamu, sehingga pada waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk kembali beraktivitas atau sekolah kembali, kami semua atau anak-anak sekolah minggu jemaat Niel selalu sehat dan dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Oleh karena itu, Engkau berkati juga mama papa di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, baik di sekolah atau di kantor atau dimanapun yang dipercayakan kepada mama papa, agar mereka selalu melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, dan mereka tidak lupa untuk membagi waktu untuk anak-anak kekasih mereka, mengajarkan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara daring. Oleh karena itu Tuhan berikan kesabaran, ketabahan kepada mama papa mereka untuk membimbing, mendidik anak-anak mereka belajar di rumah. Dan bagi anak-anak kami yang belum sekolah, masih dalam usia pertumbuhan, tetap Engkau memberkati mereka, memberkati semua makanan dan minuman yang mereka konsumsi agar bermanfaat bagi tubuh mereka, dan anak-anak kami bertumbuh dengan sehat dan sempurna. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, enci-enci sekolah minggu jemaat Niel yang ada di sekolah minggu jemaat Niel ini. Engkau berkati mereka, baik yang ada di rumah maupun mungkin ada yang di luar kota. Tetap Engkau berikan kekuatan kesehatan agar suatu waktu bagi enci-enci yang akan dipercayakan untuk memimpin leaders ataupun bercerita, mereka dapat menerima dan mereka merasa bertanggung jawab untuk pelayanan sekolah minggu yang ada di jemaat Peniel. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan bagi Enci Silo yang sudah memimpin leaders, Engkau tetap berikan kekuatan kesehatan, urapi dia dengan kuasa darah-Mu, agar supaya Engkau senantiasa menambah-nambahkan berkat atau talenta di dalam memimpin pujian. Berkati juga kakak Michael dengan kakak Aldi di dalam mereka sudah menunjang pelayanan kami. Tetap Engkau berkati di dalam segala tugas dan tanggung jawab masing-masing mereka di kantor dan juga sebagai mahasiswa. Engkau tetap berikan waktu, kekuatan, kesehatan kepada mereka agar mereka dapat membagi waktu untuk kerja dan sebagai mahasiswa dan juga untuk pelayanan. Tetap Engkau berikan berkat kepada mereka, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Bapa di surga,
seluruh kehidupan kami atau anak-anak sekolah minggu dari jemaat Peniel dari kolom 1 sampai kolom 18, kami hanya bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Yang sakit, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, jamah mereka dengan kuasa darah-Mu, agar mereka boleh beroleh kekuatan kesembuhan yang secara ilahi yang daripada-Mu. Dan juga kepada anak-anak yang berulang tahun, Engkau tetap melengkapi ulang tahun ini dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, Encik kembalikan kepada Encik Sila. Ya, terima kasih Encik Shirley. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang apa, Encik? Petrus berdoa untuk Tabita. Ya, Petrus berdoa untuk Tabita. Iya. Nah, semoga dengan cerita firman Tuhan tadi ini adik-adik juga bisa belajar berdoa Di rumah. Iya, di rumah untuk mama, papa, orang yang adik, dikasihi, kakak, iya, Encik. teman Iya, ya, bisa iya. mendoakan untuk Iya, semua orang. Semua orang. Nah, terima kasih Enci yang sudah bercerita tentang Petrus berdoa untuk Tabita. Tabita. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada saat ini, dan kita tutup dengan satu lagu, Enci. Iya. Bila Roh Kudus, bila Roh Allah ada di dalamku, ya. Oke. Ya. Iya. Pakai gerakan ya semua. Adik-adik, semua berdiri ya. Jangan malu bergoyang. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bukan menyanyi, bukan menyanyi, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bukan menyanyi, bukan menyanyi, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Iya ya. Senang, dengan senang hati, bergembira. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bukan menyanyi, bukan menyanyi, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bukan menyanyi, bukan menyanyi, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bukan menyanyi, bukan menyanyi, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bukan menyanyi, bukan menyanyi, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.